Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan saya akan mengkonfirmasi kepada para narasumber sesuai janji saya sebelum jeda tadi. Namun akan saya perkenalkan terlebih dahulu para narasumber. Ada 5 yang hadir di studio dan 1 melalui sambungan online. Saya akan sapa terlebih dahulu. Pertama adalah Ketua 2 DPP Partai Garuda Ihsan Johari. Bang Ihsan, selamat malam. Malam, Bang. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya Waketum Partai Gerindra Bang Habib Rohman. Selamat malam Bang Habib. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian juga ada tim pemenangan Pilkada dari PD Perjuangan, Bang Deddy Storus. Selamat malam. Selamat malam, siap. Ini mirip warnanya dengan teman-teman yang hadir. Kemudian ada juga pakar hukum tata negara, Bang Refli Harun. Selamat malam, Bang Refli. Malam, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dan kemudian yang kelima, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praetno. Assalamualaikum, Mas Adi. Waalaikumsalam, selamat malam, Bram. Selamat malam, terima kasih. Dan satu narasumber dari luar studio, ada Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Mas Dedek Prayudi atau Mas Uki. Selamat malam, Mas Uki. Selamat malam, terima kasih sudah mengundang. Siap, terima kasih telah berkenan hadir untuk Bapak-Bapak dan juga Mas Uki sudah berkenan untuk bergabung. Saya langsung saja kalau gitu, saya ke Bang Ihsan terlebih dahulu. Siap. Oh ya, dan juga teman-teman mahasiswa, kita sapa dulu mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta. Boleh tepuk tangan? Tidak hanya menonton, tapi nanti di akhir acara saya akan minta statementnya dan juga pertanyaan pada para narasumber. Jadi bisa disiapkan gitu ya Bang. Oke, saya ke Bang Ihsan terlebih dahulu kalau begitu. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan dejavu, mirip dengan putusan MK. Tapi kemudian pada putusan MK angkanya diturunkan. Tapi kemudian mengapa ini hanya soal batasnya saja, dimundurkan hingga pelantikan begitu Bang Ihsan? Ya, jadi kalau ngelihat ini kan berlaku untuk, norma ini berlaku untuk se-Indonesia, bukan hanya DKI saja. Jadi kami berkomitmen ada sebuah aturan yang memang benar-benar pro anak muda. Nah salah satunya undang-undang ini. Kenapa kami melakukan judicial review? Karena menurut penilaian Partai Garuda bahwa ada sesuatu yang ditambahkan oleh KPU. Di undang-undang itu kan jelas berusia 30 tahun. Nah menurut kami kajian dari tim internal Partai Garuda bahwa seseorang bisa mengambil keputusan kebijakan itu ketika dia sudah dilantik. Nah kalau dia dikatakan ketika ditetapkan maka dia kan belum tentu terpilih juga sebagai calon gubernur atau calon bupati. Dan kita merasa bahwa sebagai sebuah institusi partai di pilkada ini kita merasa secara aktual maupun potensial ada sesuatu yang mengganjal kita untuk mengusung. Karena kader-kader kita di seluruh Indonesia, terutama di Papua dan lain sebagainya, ada yang berusia seperti itu, terutama untuk calon kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Tapi itu artinya ketika Garuda ada kursinya ya di DPRD-nya? Ada kursi, kita cukup banyak kursi yang ada di timur, terutama di daerah Papua. Dan anak-anak muda di Papua juga membutuhkan kepastian agar jangan sampai ketika mereka mendapatkan sesuatu yang nggak pasti begini, mereka berpotensi untuk bisa maju. Tapi kan hanya beberapa bulan kemudian Bang. Kalau kita berkaca ya Agustus ke Januari kalau pelantikan di Januari begitu. Apa yang kemudian membedakan beberapa bulan itu? Ya kita hanya ingin kepastian bahwa ya Setengah tahun itu. ya dari kajian kita, kemudian dari teman-teman kita yang kita konfirmasi di daerah, ada juga beberapa orang yang sekarang sedang kita lakukan penjaringan yang mengalami fase ini. Oleh karena itu kita minta kepastian itu. Yang kedua memang Partai Garuda konsisten untuk membela anak-anak muda ini. Terbukti dari pencalekan kemarin, kita itu 309 dari 570, itu usianya 21 sampai 30. Jadi ketika ada regulasi yang pro anak muda, maka kita dari Partai Garuda bukan hanya ngomong kami ini membela anak muda, tapi kami memberikan ruang seluas-luasnya. Kalau gitu kenapa nggak diturunkan saja kemudian? Sama kayak yang kemarin di MK begitu, ya 5 tahun diturunkan. Ya sebenarnya kita pengennya lebih muda lagi. Cuman karena fasenya seperti ini, maka kita ingin memastikan frasa yang dibuat oleh peraturan KPU ini clear bahwa sejak dia dilantik sebagai calon bupati, sebagai bupati, wali kota atau gubernur, sejak hari itu kan dia bisa ngambil keputusan, kebijakan. Ini agak ngawur ini. Karena kalau dia ngomong tadi kepala daerah itu 25 tahun. 25 tahun, nanti saya kasih kesempatan. Kepala gubernur dan wali kota, kita dengarkan dulu mengapa kemudian alasannya. Kemudian gubernur, 30 biar kita nggak usah tahun. ikut-ikutan ngawur gitu loh. Kalau Jadi gitu clear, ya saya kira itu, ya kalau kata Bang Deddy tadi 25 tahun itu untuk wali kota bupati. Baik, silakan Bang Deddy. Iya kan kalau dibilang batas usia 25 tahun ya, itu untuk, tadi kan dia ngomong kepala daerah banyak yang mau nih, dia di Partai Garuda. Ya.
itu sudah 25 tahun. Ngapain itu yang digugat kalau Untuk kabupaten kota ya? kabupaten kota? Oke. Ini kan yang digugat gubernur. Sebenarnya mau dimanfaatkan itu kan gubernur. Semua orang tahu lah. Kita nggak usah basa-basi. Ini bisa terjadi kenapa? Ya memang ini lagi zamannya nih adik-adik. Zaman di mana hukum dan aturan itu bisa dibengkokkan semaunya. Oke. Ya itu Oke, ya Bang Deddy. kita terima aja sebagai pembelajaran demokrasi. Oke, Bahwa komentarnya, beginilah Bang Isan. Saya kira nggak gilanya juga. kita ini. Adik-adik Adik-adik juga harus begitu. dengar ya, karena Pak Deddy ini dosennya, bajunya sama. Kalau Bang Refli, Anda juga ikut berkomentar soalnya di Oke, saya ingin membuat perdebatan ini di wilayah hukum ya, jadi pure hukum. Jadi saya akan bahas begini ya. Kita harus pahami bahwa hukum itu harus memberikan kepastian. Udah benar tuh. Kepastian, kemanfaatan ya. Oke, justru dengan putusan ini tidak ada kepastiannya. Kenapa? Karena kalau kita baca pasal 7 Undang-Undang 10 2016 itu kan jelas calon bupati, wali kota, gubernur atau calon gubernur, bupati, wali kota. Jadi calon. Siapa itu calon? Calon itu adalah orang yang telah ditetapkan sebagai calon. Oke. Syarat Ketika pencalonan. menjadi Kan kandidat. di syarat pencalonan. Maksud Nah, Anda? Bukan syarat pelantikan. kalau dia belum ditetapkan sebagai calon, namanya bakal calon. Nah, ini adalah syarat calon, bukan syarat untuk dilantik. Kalau syarat dilantik itu adalah kita bicara tentang kepala daerah elect, ya kan, Sudah presiden memenang, elect dinyatakan sudah pemenang terpilih, oleh KPU. sudah dinyatakan sebagai pemenang. Dan pelantikan itu bukan wilayah KPU, tapi wilayahnya Mendagri atau presiden. Wilayah KPU yang bisa dia verifikasi adalah pada saat dia menetapkan sebagai calon. Kalau sekarang tidak ada kepastian. Saya misalnya mau nyalon gubernur 25 tahun. Saya bilang, saya boleh. Nanti KPU bilang, loh Anda kan saat dilantik belum akan 30 tahun. Karena Anda nggak tahu kapan dilantiknya. Mundur aja pelantikan yang sampai umur kan? 30. Oke. Ya misalnya, tapi walaupun itu terlalu ekstrim contohnya, ya kan? Nah karena itulah menurut saya dari sisi hukum ini agak sangat bermasalah. Yang kedua adalah di dalam pemilu itu harus yang namanya predictable procedure dan unpredictable result. Jadi prosedurnya itu harus pasti, tetapi hasilnya ya nggak pasti. Karena Kalau kalau dengan hasil- aturan ini unpredictable atau predictable? jadi unpredictable jadi akhirnya. Kenapa? Oke. Karena tidak adil bagi calon independen. Calon independen itu sudah mengajukan pencalonan dan sudah tutup, close. Jadi calon-calon independen di seluruh Indonesia tidak bisa memanfaatkan putusan ini. Oke. Kan begitu. Harusnya yang namanya persyaratan itu tidak boleh berubah di tengah jalan ketika itu sudah diterapkan. Kan sudah diterapkan. Tahapannya sudah Tahapannya kan sudah ada. jalan. Jadi tahapan pencalonan itu sudah dimulai dari calon independen itu. Oke. Nah, karena itu saya setuju dengan pendapat yang mengatakan, kalaupun ada putusan ini, maka harusnya tidak diberlakukan sekarang untuk Pilkada 2024 karena tahapan sudah berlangsung. Karena calon independen tadi Ya, Oke. calon perseorangan. Tapi itu agak susah Atau- karena kejadian di MK dulu kan. Iya, sama iya. Enggak, aja. maksud saya kan bicara hukumnya dulu, politiknya nanti. Nah, Sabar, Loh, Bang. itu Soal atau dijawabnya kita yang simpan nanti. kedua, ya kan, saya mengatakan bahwa putusan ini boleh kok nggak dilaksanakan. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang. Oke, baik. Kita kan bicara tata urutan perundang-undangan. Salahnya sendiri kenapa menguji PKPU. Jadi kalau misalnya tafsir atas PKPU tersebut bertentangan dengan undang-undang, saya sebagai KPU atau KPUD di seluruh Indonesia saya akan abaikan. Kenapa? Karena undang-undang jelas bahwa yang dimaksud dengan berusia 30 tahun, 25 tahun adalah saat menjadi calon. Kapan Oke, Anda baik, menjadi calon Bang sudah Refli. saya jelaskan. Kalau dia Poinnya kami dapat, tidak Bang puas Refli. misalnya dengan kebijakan KPU, maka dia bisa maju ke Mahkamah Konstitusi Oke. untuk minta tafsir undang-undang itu, Undang-Undang 10 2006. Nah, itu baru lebih benar. Kalau MK membenarkan, ya sudah kita nyerah. Tapi ini ada suatu regulasi yang jelas-jelas bertentangan dengan undang-undangnya. Baik, oke. Gitu, Oke, ya. Bang Isan, Oke. komentarnya. Ya, yang jadi problem kami itu kan frasa yang diubah oleh peraturan KPU itu.
bahwa undang-undang memang menyatakan bahwa syarat menjadi kepala daerah adalah 30 tahun. Clear ya. Nah, kemudian KPU menambahkan bahwa ada klausul yang menyatakan bahwa sejak ditetapkan, inilah yang kami judicial review, bahwa ada kader-kader kami ya yang merasa keberatan sebagai sebuah institusi partai politik yang akan menggunakan hak politik kami mengusung kandidat di 2024 ini, maka kami melakukan hak konstitusi kami, mempertanyakan dengan Mahkamah Agung. Kenapa pilihan Mahkamah Agung? Karena PKPU yang kami uji. Jadi Partai Garuda clear adalah untuk 2024 ya? Ya, kalau ini bisa berlaku sekarang, kenapa tidak? Karena ini aspirasi dari teman-teman. Nah, kita tambahkan. Beliau ini tidak menangkap apa yang saya katakan. Jadi ya, sebenarnya yang namanya PKPU itu hanya menegaskan posisi sebagai calon. Kan syarat calon kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota berusia sekurang-kurangnya 30 tahun untuk gubernur, 25 tahun untuk bupati, wali kota. Kan calon. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Anda paham pemilu, Anda tahu kapan seorang itu akan ditetapkan sebagai calon. Kalau dia mendaftar itu baru bakal calon. Kalau dia sudah ditetapkan barulah dia calon. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan atau dirumuskan KPU hanya menegaskan apa yang dikatakan undang-undang. Jadi tidak ada pertentangannya. Tetapi kalau diputuskan saat dilantik, nah itu sudah jumping up namanya. Kita ini kan belajar hukum ini kan pakai logika. Dia tidak salah. Menurut Anda itu tidak masuk ya logikanya. Yang sontolo itu Mahkamah Agungnya. Cuma pertanyaannya adalah Mahkamah Agung ini bekerja memutuskan untuk kepentingan siapa? Nah, itu this is the big question yang bisa dijawab dengan Deddy Sitorus dan Adi Prayitno. Tapi saya tanyakan dulu ke Bang Habib seperti apa komentarnya, kan Bang? Begitu. Jadi logika itu masuk atau enggak 6 bulan? Kita jangan bodohi masyarakat. Ya, calon itu adalah ketika ditetapkan sebagai calon, ya, bukan ketika dilantik. Oke, Bang Refli. Paham? Kami dapat poin Anda, Bang Habib silakan. Ya, silakan Pak Refli ya menyampaikan pendapatnya, tapi tentu kita juga bisa berpendapat dari sudut pandang masing-masing ya. Kalau saya punya pendapat yang berbeda. Jadi ketika mendengar hal ihwal tentang putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ini, saya berpikiran yang sama. Saya belum baca ini, belum baca putusannya karena putusannya itu diminutasi baru selesai hari ini, kalau nggak salah baru diupload hari ini. Tapi ternyata apa yang saya bayangkan tertuang di dalam putusan tersebut. Ya. Substansi, kita bicara hukum dalam konteks substansi. Ya. Kita di DPR membahas usia, itu rujukannya bukan konteks sebagai calon. Tapi ketika jabatan itu melekat, kematangan seorang presiden misalnya 40 tahun, bukan sebagai calon presiden karena dihitung ya kapan bagaimana dia bisa bertindak, bagaimana dia mempertanggungjawabkan tindakannya, bagaimana kedewasaannya, itu berbagai studi dilakukan baik oleh psikologis psikolog ya, kemudian akademisi di bidang sosial, macam-macam menyatakan bahwa layaknya seorang gubernur itu 30 tahun. Jadi seluruh studi, kalau kita lihat misalnya perdebatan pembentukan undang-undang ini, bukan konteksnya sebagai calon, tapi sebagai gubernur. Nah, sebagai jarak 6 bulan wakil itu seberapa gubernur. berpengaruh kalau Anda bilang Sangat tadi? berpengaruh. 6 bulan itu setengah tahun, Pak. Ya, kalau orang Lampung itu, ya 500.000 itu bilangnya setengah juta. Jadi ngaruh banget, Pak. Jadi 6 bulan itu setengah tahun, gitu loh. Jadi artinya, itu akan berdampak ya? Dalam konteks usia, jangankan 6 bulan, 1 hari pun sangat berarti. Karena ini kan bicara soal hak. Baik. Nah, tadi kembali, ini kita bicara hukum dulu, karena saya politisi, ujungnya saya bicara politik, boleh ya? Iya. Ya. Jadi dalam konteks hukum, dejavu benar dejavu. Ya. Tapi dejavu kita memang termasuk juga jawaban-jawaban terhadap diskusi-diskusi kita hukum waktu itu. Ya. Sudah dijawab tuntas ketika berbagai kejanggalan di MK dipertanyakan, dijawab tuntas oleh MK sendiri dalam berbagai bentuk putusan setelah putusan nomor 90. Itu hukum. Kalau dipertanyakan kenapa yang mengajukan Garuda, ya kenapa untuk tahun ini dan lain sebagainya, semua sudah ada jawaban termasuk
Baik. Di putusan terakhir ketika sengketa pilpres. Yang Dalam konteks politik. kita simpan Nah, dulu Bang. Kita oh. masih panjang. Politik kita simpan dulu. Saya ke Bang Rafli dulu soal hukumnya tadi. Logika itu Ya. masuk atau tidak yang kemudian Bang Habib Ya, nggak sebutkan masuk 6 lah bulan, logikanya. setengah tahun gitu Bang. Gini, dia tidak bicara hukum, dia bicara tentang keinginan, original intent. Tapi kita harus pahami, rezim yang diatur itu rezim apa? Rezim saat jadi gubernur atau rezim saat menjadi calon? Di konstitusi kita sendiri tidak ada yang namanya syarat presiden 40 tahun itu. Yang ada adalah syarat menjadi calon presiden. Anda bisa nggak bedakan calon presiden sama presiden? Ya kan? Calon gubernur sama gubernur. Kenapa kemudian yang diatur adalah syarat calon? Karena kita mau berkompetisi. Kalau mau berkompetisi, Anda harus ada syaratnya. Berat badannya berapa, tingginya berapa, Anda bisa di kelas apa. Nggak diatur ketika menangnya. Oke, baik. Nah, dalam konteks ini, yang diatur adalah syarat menjadi calon gubernur dan bukan satu orang. Kalau yang dilantik itu cuma satu orang. Jadi maksud Anda aturan ini spesifik? Iya dong, spesifik sekali untuk calon gubernur. Oke, Bukan syarat gubernur. Jadi kalau misalnya, saya juga pernah mengkritik konstitusi kita. Kenapa ya? Di konstitusi kita kan tidak pernah diatur syarat presiden. Tapi syarat menjadi calon presiden. Oke, Nggak, Bang. saya Sebentar dulu dong. Enggak dong, Sebentar. enggak, saya perbaiki. Enggak, salah. Yang dia sampaikan salah. Pasal 6 ayat 2 Anda baca Pak Refli. Bukan syarat calon, syarat menjadi presiden. Baca. Bukan syarat calon presiden. Syarat menjadi presiden. Ayo kita buka aja. Coba, Oke. coba. Buka. Ayat 6 ayat 2. Oke ya. Nah, nanti ya, karena itu ketika kita bicara mengenai dilantik, ada putusan seperti itu, bukan undang-undang seperti itu, yaitu undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Kami Jadi dapat syarat poinnya. untuk menjadi hakim konstitusi itu 3. Adil, negarawan, dan menguasai konstitusi. Baik. Oke? Tapi syarat untuk dilantik menjadi hakim konstitusi berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dulu dan sekarang 55 tahun kalau tidak salah. Nah, Oke. kalau di pemilu tidak pernah ada syarat untuk dilantik itu. Yang ada adalah syarat untuk menjadi calon. Oke, baik. Gitu loh. Kita akan bahas itu lagi. Gitu. Saya ke Bang Uki terlebih dahulu kalau begitu. Jadi Bang Uki, ketika hari ini publik mengkhawatirkan bahwa ini akan menguntungkan Mas Kaisang, saya minta tanggapan Anda dulu Bang Uki. Mas Uki. Ya, Mas Bram, ini adalah dua hal yang kita membicarakan. Ini dua halaman yang berbeda, namun berada di satu buku yang sama, gitu ya. Halaman pertama adalah soal putusan MK. Nah, berbicara soal putusan MK, ya, dapat kami pastikan bahwa putusan MK ini nggak ada Syarat hubungannya menjadi dengan presiden, PSI. Pak. Yang pertama, gugatannya pun ketika Partai Garuda menggugat itu nggak ada hubungannya dengan PSI. PSI nggak pernah sekalipun berhubungan dengan Partai Garuda. Ya, nah ketika kemudian MA sudah membuat putusan dan putusan MA tersebut kemudian harus ditindaklanjutin. Tindak lanjut putusan MA itu apa? Satu, langsung kepada PKPU, atau kedua, melalui perubahan undang-undang. Nah, kalaupun memang harus langsung kepada PKPU, maka di sini yang menjadi stakeholder-nya adalah KPU. Tapi kalau misalnya dia harus melalui undang-undang, maka yang menjadi stakeholder-nya di sini adalah fraksi-fraksi di DPR RI. Dan kami, PSI, nggak ada fraksi di DPR RI. Oke. Jadi silakan menghubungi fraksi-fraksi yang ada di DPR RI, dan PSI dalam hal ini akan menerima apapun yang menjadi keputusan DPR RI. Jadi kami hanya ngikut aja kok. Kami nggak cawe-cawe, kami nggak memaksa-maksa apapun lah. Kami ini partai kecil yang non parlemen. Jadi gitu ya. artinya buat PSI ini diuntungkan atau dirugikan malah dengan isu ini, Mas Uki? Ya, halaman kedua, Mas Bram, halaman kedua adalah soal Mas Kaisang yang ditawar-tawarkan, gitu ya. Tadi halaman pertama adalah soal MA, saya harus membuka itu dulu. Tapi halaman kedua adalah soal Mas Kaisang yang kemudian diajak maju, gitu ya, di Surabaya di Bekasi bahkan istri Mas Kaisang yaitu Mbak Erina itu diajak maju di Kabupaten Sleman ya. Nah, ini yang mau kami katakan bahwa Mas Kaisang ya, semenjak dari pembicaraan di rapat-rapat DPP
ya, saya adalah seorang pengurus di Dewan Pengurus Pusat, ya, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Oke. Rapat di DPP yang menghasilkan rencana, yang menghasilkan tindak lanjut, ya, tindak lanjut ini artinya pendaftaran kalau memang beliau ingin mendaftar atau kalau memang beliau ingin maju, itu nggak ada, Mas Bram. Sekali lagi saya ingin katakan, itu nggak ada. Tapi bahwa ada orang lain di luar aspirasi PSI ingin memajukan Mas Kaisang, kami nggak seperti yang sudah-sudah merasa kader kami didompleng, kami nggak merasa seperti kader kami. Mas Uki, kami dapat poin Anda. Kami merasa ini adalah sebuah apresiasi, ini adalah sebuah pengakuan bahwa Indonesia melalui kader-kadernya di daerah itu membutuhkan anak-anak muda untuk melakukan perbaikan dan percepatan perbaikan. Oke, baik Mas Uki, kami dapat. Bang Refli, singkat saja. Ini ya, biar kita bacakan tuh pasalnya Pak Habib ya. Pasal 6 ayat 2 bacakan. Pasal 6 ya. Ayat 2 langsung. Pasal 6 ayat 1. Ya. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak lahir, calon presiden. Oke. Ya. 2, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil. Ada calonnya nggak di ayat 2? Oh, Anda ngerti? Itu yang diatur di undang-undang. Anda yang nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Memang Anda yang belajar. Anda yang nggak ngerti. Ayat 2 ada nggak kata calon. Anda yang nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Gagah sekali nih. Oke, Bang Habib silakan. Anda mau ngapain? Oh gagah, iya silakan mau ngapain. Oke, kita formalkan, kita diskusi. Siap aja. Bang Habib silakan Nggak ada takutnya Habibur Rahman ini. Aduh, apalagi Refli Harun. Kita kembali. Bang Deddy, tolong di cantol dengan kekuasaan. Enggak Pak, kita di jalanan juga berani kok Pak, nggak ada urusan. Oke, tahan dulu Bang. Bang Deddy dulu, silakan Bang Deddy. Apalagi mau kita komentari dari sini. Kenapa Anda tiba-tiba langsung ngegas begitu? Loh, Anda yang ngegas kok. Loh, Anda sendiri yang ngegas bilang saya salah. Ngopi. Oke, baik, kita tahan. Kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, gitu dong, minta tepuk tangan dulu Bang Refli, Bang Habib. Ini harus didinginkan sepertinya oleh Mas Adi Pray. Ini kira-kira Mas Adi Pray. Lompat. Loh iya kan tadi Abang bilang nggak ada yang di komentar. Oh iya Bang Deddy dulu. Oke. Gimana Bang Deddy? Ini kira-kira masuk. Refli Harun dan Habibur Rahman jadi ribut gara-gara ada orang duduk di meja makan ngomongin soal ada yang pengen jadi calon gubernur, wakil gubernur. Meja makan siapa Kan ini? begini nih. Kalau menurut saya ya, benar. tadi kan kalian sudah ngomong gantian dong. Kan saya berhak bicara juga. Oke Bang Deddy silakan. Bang Deddy dulu nanti saya kasih. Kalau Bang tadi PSI mengaku mereka nggak ikut-ikut, nggak pernah komunikasi sama Garuda, ya enggak lah. Emang siapa PSI mau mengubah di MA? Kan gitu, itu kan logika gitu loh. Dan apakah Garuda sendiri bisa mempengaruhi MA sehingga keluar perasaannya ketika dilantik? Lah undang-undang sudah jelas syarat pencalonan, bukan syarat pelantikan. Iya. Ntar dulu bro, nanti ribut lagi lu sama Nanti Bang Deddy dengan Bang Isan dulu. Apakah ada kata calon di namanya 2? Oke, Bang Deddy dulu. Partai Garuda ini bisa mempengaruhi hakim MA? Ya enggak lah. Siapa yang bisa mengaruhi? Siapa yang bisa mempengaruhi? Ada. Yang di atas kalian dong. Ada dong. Independen dong. Sudahlah berat. Menuduh namanya. Aku ngomong dulu. Biar saya menuduh nih. Hakim. Saya menuduh. Oke, Saya menuduh Bang Deddy, putusan silakan. aneh itu. Ente marah tidak juga mungkin. biar gak Refli Harun aja yang marah. Gua tidak marah. Ini orang Batak asli. Oke, menuduhnya gimana? Saya tadi? tidak menuduh, tapi saya menyatakan putusan ngawur itu pasti bukan lahir dari akal, nalar, dan nurani yang sehat. Oke. Kenapa? Jelas-jelas dikatakan yang diatur itu adalah usia sebagai syarat pencalonan, bukan sebagai syarat pelantikan. Lu aja kalau mau naik pesawat, lu harus punya tiket dulu baru bisa ngurus boarding pass. Ngerti nggak? Itu syarat. Lu mau bertinju, ditimbang dulu berat badan. Memenuhi nggak untuk kelas itu. Jadi jangan kita ini dibuat gaduh untuk urusan politik kekuasaan yang luar biasa, Pak. Jadi jelas-jelas dikatakan oleh undang-undang dan PKPU syarat pencalonan, bukan syarat pelantikan. Kenapa bisa belok? Ya nggak aneh. Jangankan MA, MK saja bisa kok. Oke. Jadi Bang Deddy. begini ya, saya cuma mau bilang, udah deh, kami jangan bodoh-bodohin. Rakyat ini nggak bodoh. Habib nggak Kita tahu, dan terus terang nih Habib saya harus kasih tahu nih. Iya. Saya hormati Pak Prabowo Habib bantu. yang menolak supaya Budi Jiwandono jadi gubernur, calon gubernur. Saya hormati banget itu. Wah itu keren. Oke, Itu tapi keren soal- banget. soal Karena politik kita apa? simpan nanti Itu segmen menunjukkan berikutnya. dia beda dengan Pak Jokowi. Jelas, tidak mau politik dinasti dari awal. Oke, Bang Isan, jawab dulu Bang Isan. Nah, Silakan. dari awal kan saya sudah menjelaskan bahwa undang-undang
Yang Udahlah tahun dari awal 2016 kalian itu ngawur kan gitu jelas. aja. Kita fair dong, 30 kasih kesempatan. tahun. Tadi kan gue dipotong juga, gue balas dong. 30 tahun. Kemudian KPU menambahkan frasa satu klausul tadi. Nah, kita mempertanyakan frasa itu, bukan mempertanyakan undang-undangnya. Enggak, Kita dia- nanya Ini kan kayak balap ya, balap Oke, nih. oke, Lu silakan. 125 cc dengan 250. Ini kelasnya nih. Ya udah, yang penting tanding dulu. Nanti kalau menang, kalau dia yang menang nggak dilantik nih. Oke. Karena dia pakai 250 cc, selain yang lain 125. Ini ngawur apa enggak? Ngawur dong. Bukan syarat menang lomba yang mau diatur, syarat lu ikut lomba. Iya enggak, jadi gini loh. Kenapa syarat pencalonan jadi syarat pakai dilantik? logika yang umum aja. Ah, ngawur banget. Semua kompetisi itu mengatur syarat untuk ikut Ikut, berlomba. participate. Bukan ketika kondisi menangnya. Kondisi menangnya itu karena akibat lomba. Kan begitu. Oke. Kalau Anda mau berkompetisi, Anda harus Dan kalau 30 mau tahun. diributkan itu bukan PKPU, undang-undang. Iya. Baik. Jadi kan Tapi saya tidak menyalahkan partai Anda. Kan enggak lah, partai siapalah Anda mereka. kan- Pasti ada yang lebih kuat dari mereka Kayak lah. saya kan Ah. kupu keren Oke, aja. Bang Habib, kalian yang lebih kuat. Bang Habib, silakan. Saya tadi belum ngomong yang politiknya, Bos. Ya kan? Kalau politiknya juga dijawab. Waktu putusan MK kan kita lihat yang begini-begini. Pengamat-pengamat yang sangat arogan, ya. Oh, bukan Lalu- kekuasaan yang enggak, arogan ya? Iya. Oh, jadi Silakan. luar biasa nih. Saya Adi punya Prayitno ini. yang Saya- arogan berarti. Lalu politisi-politisi yang menganalisanya hanya berdasarkan kepentingan. Itu dia Karena bilang, ketika waktu itu Gibran mau dimaju, katanya mungkin bersama kata Mbak Puan mungkin bersama Ganjar. Ganjar dan lain sebagainya nggak ada masalah ketika Jangan kenapa ditarik maju kemana-mana berikutnya sih? tidak ada masalah. Jangan Ini tambah saya ngomong. lebar Nanti dong. Bang, Rip, nanti Bang. lu Nanti saya kasih kan, kesempatan. lu Jadi nari-nari jadi urusan yang gini, nggak ada Boy, urusannya. brother, Nggak ada kan urusannya. kita ngomong gantian, ya kan? Iya, tapi yang lu Ini omongin nggak ada dijawab juga urusannya. nih. Oke, oke. Apa tahan urusan dulu. Mbak Puan dalam hal Tahan ini? dulu, Bapak Ya kan, Substansi dijawab dong, waktu bro. itu. Jangan lari. Nanti ya. Jadi karena itu, ya karena inilah sikap yang ditunjukkan oleh mereka sebelum pemilu, dan mereka dihukum oleh rakyat, ya, dihukum oleh rakyat dengan angka yang berapa kayak baterai lowbat itu 16% gitu loh. Ya, yang satunya cuma berapa? 24%. Saya Ya, kira itulah. nggak perlu Dalam sesombong konteks itulah. politik, 2014, Sehingga opini habis 2019 ini Anda Mas di Bram, mana? ya. Oke, Nggak oke. usah juga kayak begitu. Itulah dijapu. Nggak Ya. usah begitu, Putusan Dik. MK dengan putusan MK. Kan saya bebas, bicara Ya, bebas, bukan. bersikap Ya, bebas. bebas, Iya boleh. kan? Silakan dong. Oke, Ya. oke. Kita tahan dulu, Bapak.